Ada sebuah tempat tersembunyi di tepian Sungai Barito. Saat musim kemarau, tempat ini berubah menjadi hamparan pasir putih. Biasanya, tempat ini hanya bisa dicapai dengan perahu. Tapi hari ini, saya mencoba cara yang berbeda. Saya pikir tinggal mengayuh sampai tujuan. Ternyata, jalannya tidak semudah itu. Ada pasir yang membuat roda berhenti, ada parit yang harus dilewati, dan ada saatnya kaki ini hampir menyerah. Tapi setelah semua itu, akhirnya saya mulai melihat sesuatu di ujung perjalanan. Ada sebuah pantai pasir putih di tepian Sungai Barito. Tempat ini tidak selalu bisa ditemukan. Ia hanya muncul ketika musim kemarau tiba, saat air sungai perlahan surut dan hamparan pasir mulai menampakkan dirinya. Biasanya orang datang ke sana dengan perahu, menyusuri sungai, mengikuti arus, lalu menepi di pasir putih yang tersembunyi itu. Tapi hari ini saya memilih cara yang berbeda. Mungkin sedikit nekat. Saya ingin mencoba menjangkaunya dengan sepeda, mengandalkan dua roda dan tenaga dari kaki sendiri. Saya tidak tahu seberapa jauh jalurnya. Saya juga tidak tahu rintangan apa yang menunggu di depan. Yang saya tahu, pantai itu ada di sana. Dan hari ini, saya ingin mencoba mencapainya. Disinilah perjalanan yang sebenarnya dimulai. Belum lama meninggalkan jalur yang mudah, alam langsung menunjukkan wataknya. Sebuah parit kecil melintang di depan. Tidak ada jalan lain. Saya harus turun, lalu mengangkat sepeda, menyeberanginya perlahan. Saya sempat berpikir, mungkin ini satu-satunya. Ternyata saya terlalu cepat berharap. Parit lain sudah menunggu beberapa meter di depan. Jalur ini semakin berat. Parit berikutnya kembali menghadang. Sekali lagi, sepeda harus diangkat, sementara tenaga perlahan mulai berkurang. Ketika tanah mulai mengeras, saya akhirnya bisa bernapas sedikit lega. Roda kembali berputar. Kaki kembali mengayuh. Untuk beberapa saat, perjalanan terasa lebih mudah. Tapi rupanya, alam belum selesai menguji. Jalur di depan kembali berubah. Dan saya harus turun lagi.
Seolah perjalanan ini ingin mengingatkan bahwa tidak semua tujuan bisa dicapai hanya dengan terus mengayuh. Lalu rintangan berikutnya muncul. Sebuah anak sungai. Tidak terlalu lebar, tapi cukup untuk menghentikan perjalanan. Saya berdiri sejenak, mencari tempat yang paling memungkinkan untuk menyeberang sambil memikirkan bagaimana membawa sepeda ke seberang. Setelah beberapa saat, akhirnya saya berhasil melintas. Di bawah pepohonan, saya berhenti. Bukan karena ingin berlama-lama, tapi karena tubuh memang meminta waktu untuk beristirahat. Perjalanan masih panjang, sementara tenaga sudah cukup banyak tertinggal di belakang. Suasana di sini terasa berbeda.
Begitu sunyi. Hampir tidak ada suara, selain kayuhan dan langkah kaki sendiri. Tidak terlihat jejak ban. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah melewati jalur ini. Seolah jalan ini memang belum pernah mengenal roda sepeda. Dan semakin jauh saya masuk, semakin jelas satu hal yang saya rasakan. Mungkin memang hanya saya yang cukup nekat untuk mencoba melewati jalur ini. Di tengah perjalanan yang sunyi, langkah saya kembali terhenti. Bukan karena rintangan, melainkan karena sebuah pemandangan. Bebatuan besar berdiri di tepi jalur, diam, namun cukup untuk membuat saya menepi. Entah sudah berapa lama batu-batu itu berada di sana. Tidak bergerak, tidak meminta perhatian. Namun seolah punya cara sendiri untuk memanggil saya berhenti. Di tepian Barito, saya bertemu dengan manusia yang hidup berdampingan dengan sungai. Seorang nelayan lokal. Mencoba nyerpi juga ya. Oke. Sana tembus lah, Mang. Betul lah. Sadang. Samanya subah, Mang. Melewati pasir lah. Lewat pasir berarti. Saya pun bertanya, apakah masih jauh pasir putihnya? Beliau menjawab sederhana, masih lumayan jauh. Parak sudah lah. Oh. Jawaban yang seharusnya membuat gentar, justru membuat semangat saya kembali menyala. Kalau masih jauh, berarti masih ada cerita yang harus dilewati.
Ada sesuatu yang terasa aneh pada sepeda. Saya pun menepi, memeriksa satu persatu, dan mencoba memperbaiki apa yang terasa tidak beres. Setelah semuanya cukup aman, perjalanan kembali dilanjutkan. Tak jauh dari sana, saya kembali bertemu dengan kehidupan lain di tepian Barito. Penambang emas tradisional, dengan alat seadanya, mencoba menggantungkan harapan pada aliran sungai. Mungkin bagi sebagian orang, ini hanya sebuah pekerjaan. Tapi bagi mereka, barangkali inilah cara sederhana untuk terus bertahan dan membawa pulang sedikit harapan. Perjalanan kembali berubah. Ranting-ranting kayu melintang di depan, menutup hampir seluruh jalur. Seolah alam sedang berkata, "Coba lewat sini kalau memang berani." Tidak ada jalan memutar, tidak ada jalur lain. Jadi, saya hanya punya satu pilihan, terus maju. Saya kembali berhadapan dengan tebing batu. Kali ini, saya membopongnya, lalu perlahan memanjat jalur yang terjal. Di titik seperti ini, tenaga mulai berbicara lebih jujur daripada keberanian. Tujuan masih belum terlihat,
jalur di depan masih panjang. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul di kepala. Apakah cukup sampai di sini saja? Saya diam sejenak, menarik napas, lalu kembali melihat ke depan. Karena terkadang, yang paling sulit dari sebuah perjalanan bukan menghadapi jalan yang berat, tetapi meyakinkan diri sendiri untuk terus melangkah. Langkah saya kembali terhenti. Ada sesuatu di atas tanah yang menarik perhatian. Jejak kaki. Awalnya saya mengira mungkin ini hanya jejak seekor burung. Tapi setelah diperhatikan, jumlahnya terlalu banyak dan polanya terlihat berbeda. Sepertinya ini adalah jejak kawanan monyet. Belum sempat napas kembali teratur, rintangan baru sudah menunggu. Kali ini lumpur, pekat, dalam, dan ada jejak kaki manusia yang sudah terbenam. Tidak ada jalan memutar, tidak ada pilihan lain. Jadi, sepeda saya tuntun, dan saya masuk ke dalam lumpur. Di titik ini, saya hanya bisa berharap, semoga setelah lumpur ini, ada jalan yang sedikit lebih ramah.
Lalu, dari kejauhan, terdengar suara mesin. Samar, namun semakin lama, semakin jelas. Suara klotok. Entah kenapa, suara sederhana itu terasa seperti sebuah kabar baik. Pasir putih. Akhirnya, setelah semua parit, pasir, tebing, ranting, dan lumpur yang dilewati, tempat itu benar-benar ada di depan mata. Dan untuk pertama kalinya hari itu, saya merasa perjalanan ini mungkin memang layak diperjuangkan. Saya meletakkan sepeda, lalu membiarkan tubuh beristirahat. Untuk beberapa saat, tidak ada yang perlu dikejar. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Hanya saya, Barito, dan hamparan pasir putih yang tersembunyi ini. Dan akhirnya, sampailah saya di tempat yang sejak tadi hanya ada di dalam bayangan. Pasir putih terbentang di tepian Barito. Angin sungai menyambut pelan.
seolah tahu betapa panjang jalan yang baru saja saya lewati. Pasir kembali dalam dan saya harus turun lagi. Seolah perjalanan ini ingin mengingatkan bahwa tidak semua tujuan bisa dicapai hanya dengan terus mengayuh. Bayan mang. Lengket. Becek. Kamu nak? Kali mo ba? Kadap jalanan ya. Buat mudik kan kayak itu bahasa Indonesia. Jam berapa nih? Ini Jakarta ini kan. Orang ini orang Masjid Arafah. Oh, Di tempat ini, saya juga melihat beberapa pengunjung lain. Mereka memilih cara yang jauh lebih masuk akal, datang menggunakan perahu klotok. Saya sempat berbincang dengan pemilik perahu. Beliau bahkan menawarkan untuk mengantarkan saya pulang secara gratis. Dan dengan penuh percaya diri, saya menolaknya. Saat itu, saya merasa masih punya cukup tenaga untuk kembali dengan sepeda. Ternyata, saya salah besar. Karena keputusan sederhana itu nantinya akan menjadi salah satu keputusan paling konyol dalam perjalanan ini. Jalur pulang nanti ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih berat. Sesuatu yang saat itu belum saya sadari, namun akan segera saya rasakan sendiri. Jadi, kalau kalian penasaran, seperti apa perjalanan pulang setelah semua ini? Ceritanya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan sebuah tempat, tapi tentang seberapa jauh kita berani melangkah ketika jalan di depan tidak pernah menjanjikan kemudahan. Dan mungkin disitulah perjalanan sebenarnya dimulai.